Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Puguh Toko Arisanto SIPMA, selaku dosen pengampu Pancasila Universitas Teknologi Yogyakarta, dalam ujian akhir semester ganjil tahun akademik 2021-2022, dalam mata kuliah Pancasila, kami dari kelompok 5 akan mereview mengenai film dokumenter yang berjudul Muter Panguripan. Namun sebelumnya, saya, Maria Mika Sukmarti Yohana dengan MPM 089, akan menceritakan isi dari film tersebut. Dalam awalan video tersebut, dapat kita lihat sawah yang luas dan indah, dan seorang bapak yang diwawancarai, yaitu Bapak Ngatenu. Beliau adalah seorang petani. Tampak di video, beliau menceritakan tentang apa yang ditanyakan pewawancara mengenai pekerjaannya. Dimulai dari alasan bapak tersebut memilih menjadi seorang petani. Beliau menjadi seorang petani tidak perlu memikirkan banyak hal, katanya. Khususnya menanam padi, jika hasilnya baik, hatinya akan ikut senang. Beliau mengatakan bahwa petani adalah raja. Banyak pekerjaan yang ada di sekitarnya, namun yang beliau pilih adalah menjadi seorang petani. Kata Bapak Ngatenu, di samping enak di badan, jika tanamannya bagus dan hijau, beliau merasa sangat senang. Hasil taninya Bapak gunakan untuk modal lagi, dan sebagian untuk dijual. Bapak Ngatenu merasa senang menjadi petani karena kebutuhan pokok tidak perlu dibeli. Bapak selalu makan bahan pokok dari hasil taninya sendiri. Beliau pribadi yang sangat positif. Jika gagal panen, beliau harus sabar, memulai lagi, dan berpikir positif bahwa esok hari cuacanya akan baik. Harus diterima, semoga Tuhan memberikan yang baik nantinya. Bapak Ngatenu sudah menjadi petani selama 30 tahun. Menurut pembuat video tersebut, mengabadikan momen bersama Bapak Ngatenu adalah suatu hal yang menyenangkan. Beliau seorang yang pantang menyerah dan selalu tertawa. Indonesia membutuhkan orang seperti Bapak Ngatenu. Untuk yang selanjutnya, pada bagian analisis dan review, saya serahkan kepada rekan-rekan dari kelompok 5. Pada rekan-rekan dari kelompok 5, waktu dan tempat saya persilahkan. Saya, Dita Anjarwati, NPM 088, mengaitkan isi film tersebut dengan nilai-nilai Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila pertama ini, kegiatan petani seperti Bapak Ngatenu yang ada di video tersebut, menunjukkan rasa kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai rasa syukur dan nikmat kepada Tuhan telah melimpahkan panen para petani. Walaupun gagal panen, tetapi para petani tetap mensyukuri apapun hasilnya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kedua ini mempunyai nilai yaitu sifat kegotong royongan. Para petani mengerjakan lahannya, karena satu bidang lahan sawah dikerjakan oleh satu kelompok atau berkelompok. Saya Najwa Maulid Farandita dengan NPM 085 akan melanjutkan yang mengaitkan Pancasila. 3. Persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga ini mengandung nilai cinta tanah air. Petani memanfaatkan lahan-lahan yang ada di Indonesia untuk bercocok tanam dan menghijaukan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat ini adanya peranan pemerintah dalam membangun pertanian desa. Misalnya, membangun PUD sebagai aspirasi petani dan membantu petani dalam pembiayaan dan prasarana. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima ini mengandung nilai keadilan. Petani berjuang untuk mensejahterakan rakyat dan hidupnya sendiri dengan hasil panen yang mereka dapat. Misalnya, petani menanam padi, hasil tanamannya akan dijualkan kepada produksi, lalu di bagian produksi menjadi beras, kemudian yang akan dijualkan kepada rakyat untuk memenuhi kebutuhan pokok. Baik, saya Tias Mumpuni Indonesia dengan PM 086 akan mengaitkan dengan analisis kesejahteraan rakyat petani. Negara kita, Indonesia, merupakan negara agraris yang sebagian besar masyarakatnya hidup di sektor pertanian. Dan tentunya sebagai pemasok sebagian besar kebutuhan pangan, menyebabkan tingginya permintaan terhadap komoditas padi. Seharusnya memberikan dampak positif terhadap kehidupan petani. Namun, kenyataannya nasib petani masih jauh dari kata sejahtera walaupun berada di daerah sentra produksi padi. Hasil dari pertanian tersebut sebagian belum mampu untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat petani. Banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut, salah satunya kepemilikan lahan yang sempit serta harga jual yang rendah tidak menguntungkan para petani, membuat kesejahteraan petani saat ini belum mampu bergerak lebih lanjut.
Untuk meningkatkan kualitas dan kualitas kesejahteraan petani ke masa depan, nampaknya masih diperlukan akselerasi program revitalisasi pertanian, terutama ke arah perbaikan struktur pemilikan lahan dan pentingnya peraturan pemikiran undang-undang perlindungan petani agar tercipta kesamarataan distribusi sharing keuntungan bagi pelaku agribisnis pertanian berdasarkan profesi dan proporsional korbanan waktu. Sedangkan di sisi lain, untuk meningkatkan nilai atau daya tukar petani dari yang dicapai sekarang, diperlukan terobosan kebijakan pemerintah agar peningkatan harga produksi hasil pertanian yang diterima petani lebih cepat, minimal sejalan dengan tingkat percepatan kenaikan harga-harga barang lain yang dibayar atau diperlukan petani. Saya, Herlina Sari Indriastuti, dengan NBM 087 akan memberikan analisis yang pertama mengenai lahan pertanian di Indonesia. Menurut pendapat saya, jika lahan di Indonesia dieksploitasi secara terus-menerus dengan tanpa adanya pengendalian, tidak hanya petani yang merasa rugi, namun negara serta bumi ini akan terkena dampak di masa depan kelak. Lahan pertanian yang semakin menyempit disebabkan oleh pembangunan dan bertambahnya jumlah penduduk. Dampak sempitnya lahan pertanian di Indonesia membuat masyarakat sekitarnya kehilangan pekerjaan, karena sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja di sektor pertanian. Penyempitan lahan pertanian dan berkurangnya profesi petani otomatis membuat hasil tani mengalami penurunan dan menipisnya persediaan bahan pangan, karena tidak ada keseimbangan antara sumber daya dengan banyaknya jumlah penduduk di Indonesia. Ketidakseimbangan antara dua faktor tersebut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, karena pemerintah harus melakukan impor ke negara lain untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas. Kegiatan impor ini berdampak sendiri bagi perekonomian bangsa, yaitu berkurangnya uang kas negara dan akan menimbulkan inflasi. Di sisi lain, jika lahan yang semestinya digunakan untuk sektor pertanian dibangun gedung-gedung, maka berkurang pula daya resap air ke tanah saat terjadi hujan, sehingga menyebabkan bencana alam seperti banjir. Saya Laila Tumiro dengan NPM 091. Menurut pendapat saya, apabila anak muda enggan bekerja di sektor pertanian, maka yang akan terjadi adalah perekonomian Indonesia yang semakin buruk karena akan bergantung pada impor luar negeri dan julukan Indonesia sebagai negara agraris akan hilang. Mengapa demikian? Karena Indonesia sebagian penduduknya bekerja pada bidang pertanian dan juga Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas dan sumber daya alam yang melimpah. Jika itu dimanfaatkan dengan baik oleh anak muda yang memiliki ide-ide kreatif dan inovatif, yang tentunya didukung oleh kemajuan teknologi yang tepat dan perkembangan zaman yang cepat, maka akan menjadi pekerjaan yang banyak diminati. Akan tetapi, sekarang banyak remaja yang menginginkan pekerjaan yang tentunya lebih nyaman, tidak seperti menjadi seorang petani yang bekerja di bawah terik matahari. Padahal, sektor pertanian apabila dikelola dengan baik dan metode yang benar, hasilnya akan menjanjikan dan bisa untuk menopang hidup tanpa harus bergantung pada impor luar negeri. Jika Indonesia sudah bergantung pada impor, maka kesejahteraan rakyat pun akan menurun. Padahal, belum tentu juga pekerjaan yang diharapkan oleh anak muda bisa mensejahterakannya. Saya Desini Zuleli, NPM 521011084, akan memberikan beberapa solusi sederhana menurut analisis yang telah disampaikan oleh rekan kelompok saya. Solusi pertama adalah memanfaatkan lahan pertanian seoptimal mungkin. Jika memang kondisi lahan sudah sangat sempit atau membuka lahan pertanian baru dengan menggunakan lahan atau tempat buatan. Untuk selanjutnya, juga perlu adanya pemahaman kembali mengenai pentingnya memanage kebutuhan dengan semestinya. Kemudian harus melakukan motivasi dan sosialisasi kepada anak muda agar mau belajar dan terjun ke sektor pertanian. Serta mengedukasi masyarakat jika petani merupakan pekerjaan yang hebat atau mengedukasi agar tidak menganggap remeh pekerjaan tani sehingga minat masyarakat dalam pertanian tinggi dan lahan pertanian yang sebelumnya akan dikurangi justru diperluas. Sekian. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5 mengenai review dari film dokumenter tersebut. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah berikutnya. Ini kayak tadi doang kan. Sudah